welcome back to Jejak Merlin. Hari ini kita bakalan cicat lagi. But pertama-tama gue bakalan ngucapin terima kasih buat kalian yang masih setia untuk nonton video gue. Semoga gak bosan ya. Dan kalau ada masukan atau pertanyaan atau request video yang pengen dibuatin buat kalian, silahkan leave comment di bawah. Dan kalau gue tahu jawabnya, gue bakalan bikin video buat kalian, oke? And buat kalian yang baru, kenalin nama gue Merlin, gue anak WHV dan sekarang masih di Australia dengan working and holiday visa. Dan kalian yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan like video ini, oke? Oke, sekarang gue bakalan ngebahas topik yang lumayan banyak juga yang suka nanya, terutama buat anak-anak baru yang baru bakalan bikin planning buat datang ke Australia, soal apa yang harus dilakukan kalau pertama kali nyampai di Australia. So di sini gue bakalan ngasih kalian 5 tips wajib kalian lakukan kalau misalnya kalian baru nyampe di Australia. BTW ini sharing gue berdasarkan pengalaman gue dan hasil baca juga beberapa saran dari teman-teman. So kalau misalnya nanti masih ada yang kurang, gue bakalan leave komen di bawah ya buat tambahannya. So guys, gue tahu gimana galaunya ya kalau bakalan ninggalin tanah air untuk datang ke Australia dan harus tinggal selama setahun di sini, bahkan bisa sampai 3 tahun. Nah, buat kalian yang belum ada pengalaman pasti bertanya-tanya kan apa sih yang harus dilakuin. Maksudnya pengennya bikin planning yang bener-bener mateng supaya nyampe di sini nanti nggak bingung lagi. Itu kenapa gue ngerti kalau misalnya kalian suka nanya apa yang harus dilakukan sampai di sini. Itu kenapa gue buat video ini. Semoga bisa bantu teman-teman untuk mempersiapkan planningnya sebelum datang ke Australia. Nah guys, ini video gue hanya 5 tips karena dengan pemikiran bahwa kalian sebelumnya di Indonesia udah mencari tempat tinggal. Oke, karena seharusnya sebelum kalian datang ke sini kalian sudah mulai nyari tempat tinggal di kota mana tujuan kalian nanti, dan supaya kalau kalian sudah sampai di sini kalian tinggal langsung ke sana. Jadi udah tahu tujuannya kemana. Jadi kalau masih bingung cara nyari rent untuk di Australia, kalian boleh join beberapa grup. Misalnya join di grup Facebooknya WHV Indonesia dan tanya di sana apakah ada room yang kosong di kota tempat teman-teman bakalan tuju. Tapi kalaupun nggak lucky enough untuk ketemu tempat, mungkin kalian bisa datang juga, tetap datang dan tinggal di hostel sementara. Nanti kalau kalian udah nyampe sini baru kalian mulai nyari tempat yang srek sama kalian. Tapi tips yang gue buat di sini nggak bakalan memasukkan mencari rent itu sebagai salah satu hal yang wajib ya, karena dengan pemikiran kalian udah dapat. So guys, pertama kali kalau kalian udah landing dan sampai di salah satu bandara di Australia ini, hal pertama yang harus kalian lakukan adalah beli SIM card. Catat ya, beli SIM card. Kalian harus punya SIM card dulu karena kan kalian butuh internet buat nyari alamat terutama atau menghubungi orang-orang. Karena di Australia nggak semua daerah ada wifi-nya. So beli SIM card itu kalian bisa beli di semua airport harusnya ada. Jadi kalau kalian nyampenya nggak tengah malam harusnya bisa langsung beli. Dan di Australia itu ada 3 provider yang gue tahu. Yang pertama itu Telstra, yang kedua itu Optus, dan yang ketiga itu Vodafone. Kalau gue sendiri kemarin belinya Vodafone. Kenapa? Karena yang paling murah adalah Vodafone. Tapi kalau murah ada efek sampingnya juga guys. Hal negatifnya yaitu sinyalnya nggak terlalu bagus, alias kalau misalnya kalian sudah menuju ke tempat yang agak jauh, agak terpencil atau outback, itu biasanya agak susah sinyalnya. Tapi waktu itu kenapa alasan gue pilih Vodafone, karena gue emang nggak ada niat untuk ke farm langsung. Jadi pikir gue udahlah beli Vodafone dulu karena gue pengen saving duit dulu. Jadi gue beli Vodafone yang paling murah.
Tapi kalau misalnya kalian ada planning untuk ke farm, sebaiknya kalian beli Telstra. Itu kayaknya yang provider yang paling mahal deh kalau nggak salah. Tapi sinyalnya juga bagus dan bisa menjangkau sampai ke pelosok-pelosok. Kalau di Indonesia mungkin kayak Telkomsel gitulah ya. So ya itu kalau Optus gue kurang tahu karena gue nggak pernah pakai dan nggak terlalu banyak teman-teman gue yang pakai, karena di sini either Telstra atau Vodafone biasanya yang banyak dipakai ya. Kalau Telstra karena sinyal yang bagus dan meskipun sedikit mahal daripada Vodafone, dan Vodafone laris karena murah. Untuk paketan-paketannya kalian bisa searching di internet. Tapi kalau gua yang paling murah kemarin Vodafone itu 40 per bulan, $40, which is 400.000 ya. Jangan kalian bandingin sama di Indonesia ya guys, karena 40 itu untuk di sini tuh udah cukup murah. Dan kenapa gue milih ini? Jadi gue milih yang plan, bukan yang beli lepasan ya guys. Jadi plan yang 1 tahun. Kenapa gue pilih yang 40? Karena itu yang paling murah. Sebenarnya masih ada yang di bawah itu, tapi $40 itu yang paling murah untuk dapat internet gratis dan dapat international call. Jadi waktu itu gue butuh free international call karena mama papa gue di Indonesia nggak tahu pakai WhatsApp dan sebagainya. Jadi kalau gue nelpon ke Indonesia harus pakai telepon manual. Kalau kalian nggak butuh-butuh banget buat telepon internasional, bisa lebih murah dari itu. Jadi kalian hanya beli paketan internetnya aja, nggak perlu paketan internasional. Itu bakalan lebih murah buat kalian. So sebelum mutusin mau beli paketan apa, lihat kebutuhan kalian dulu aja ya. Intinya kalau Telstra agak mahal sedikit daripada Vodafone. Jadi tapi kalau kalian mau ke farm, sebaiknya gue saranin pakai Telstra. Oh ya guys, BTW untuk kartu ini kita nggak bisa sembarangan ya kayak di Indonesia yang beli kartu lepas kartu, nggak bisa, harus nunjukin ID kalian. Jadi waktu itu gue harus nunjukin 2 ID kalau nggak salah, which is gue pakai pasport dan credit card waktu itu. Jadi ya jangan lupa bawa, kayaknya kalau bawa SIM boleh juga sih kalau nggak salah ya, tapi gue kurang tahu juga. Tapi pokoknya dia mintanya 2 ID. So ya siapkan itu sebelum kalian beli kartu. Lalu setelah dapat SIM card, kalian sudah bisa keluar dari airport. Dan hal kedua yang harus kalian lakuin adalah kalian harus beli kartu transportasi. Setiap kota ada kartunya masing-masing. Kalau misalnya kalian ke Brisbane tempat gua ada GoCard. Kalau misalnya ke Sydney Optus kalau nggak salah, sama Melbourne aku lupa sih. Kalau misalnya kalian ke Darwin, gua lupa kartunya apa ya namanya. Pokoknya ada kartunya, di setiap negara itu ada kartunya dan kalian wajib beli ini. Kenapa? Karena harganya lebih murah daripada kalau kalian beli lepasan, which is bagus banget untuk menghemat pengeluaran kalian kan untuk awal-awal karena kan belum dapat kerja. So ya, hal wajib yang harus kalian lakukan adalah beli kartu. Itu kalian bisa beli di airport juga sebenarnya kalau mau, atau di stasiun-stasiun yang ada. Yang ketiga, setelah kalian beli kartu kan kalian sudah pasti bakalan menuju tempat tinggal kalian. Lalu hal ketiga yang harus kalian lakukan adalah kalian harus buka bank account. Jadi kalian harus punya rekening bank di sini. Dan kebanyakan anak-anak Indonesia bakalan memilih antara Common Bank atau NAB. Kalau gue pribadi, gue buka NAB karena waktu itu gue taunya bahwa NAB nggak ada biaya admin sama sekali ya. Jadi mau sesedikit apapun duit kalian nggak ada biaya adminnya. Jadi ya itu kenapa gue milih. Kalau Common Bank kayaknya ada adminnya kalau misalnya nggak memenuhi transaksi tertentu. Gue nggak ngerti juga karena gue nggak pernah pakai ya guys. Jadi itu tergantung dari kalian. Tapi untuk buka bank, buka bank. Untuk buka rekening bank kalian butuh 2 ID lagi. Jadi waktu itu gue nunjukin paspor dan visa. Jadi kalian siapin paspor kalian dan visa kalian, lalu kasihkan ke staff banknya dan nanti kalian bakalan diproses untuk buka bank. Di sini agak gampang sih guys dan nggak perlu ngasih deposit uang dan bla 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 gitu. Jadi lebih mudah. Tapi yaitu kalian harus mempersiapkan ID kalian karena ada poin-poinnya gitulah intinya.
Lalu pas buka bank ini kalian harus menyertakan alamat rumah kalian. Jadi kalian harus hafal alamat rumah kalian karena nanti ATM-nya bakalan dikirim ke alamat rumah kalian. Tapi kalau misalnya in case kalian belum punya tempat tinggal, kalian juga bisa minta supaya kalian ngambil aja di kantor cabangnya. Jadi bisa milih sih, tapi sebaiknya kirim ke rumah aja ya langsung kalau kalian sudah punya alamat. Oh ya guys, untuk rekening bank kalau di Australia itu beda sama kayak di Indonesia. Kalau di Indonesia kita kan dapat ATM dan dapat buku tabungan. Tapi kalau di Australia ini kita hanya dapat ATM. Jadi semuanya online, semua laporan transaksi kalian itu bakalan online. Jadi kita hanya dapat ATM doang. Oh ya guys, perbedaan kedua adalah kalau di Indonesia kita kan hanya punya satu account ya. Kalau di sini kalian dengan satu buka rekening kalian bakalan dapat dua account, yaitu yang pertama kalau di NAB itu personal account dan yang kedua itu adalah savings account. Ini dalam satu ATM ya. Jadi personal account itu adalah kayak account kalian dimana kalian bisa naruh duit yang bisa kalian tap di mana-mana dan nggak perlu pin. Tapi kalau savings ini kayak misalnya kalau di Indonesia mungkin kayak deposit gitu ya. Jadi kalau misalnya gua biasanya duit yang di personal account itu hanya beberapa doang karena kan bisa hilang. Kalau misalnya kartu ATM kalian hilang, duit itu bisa dipakai semua orang, bisa di tap di mana-mana. Makanya biasanya gue naruhnya sedikit doang, misalnya untuk kebutuhan yang tiba-tiba doang. Kebanyakan duit gue itu gue bakalan simpan di saving account gue, karena kalau misalnya ATM-nya hilang, orang nggak bakalan bisa pakai duit yang di savings ini, jadi itu aman. So buat kalian nanti yang buka bank di Australia, jangan lupa setiap kali ada transaksi itu kan duitnya masuk di personal account kalian, langsung transfer ke savings account kalian biar duit kalian aman. Karena di sini guys, seperti yang gue bilang tadi, kita hanya modal ATM ya, nggak ada buku tabungan. Jadi dan di sini kebanyakan semua transaksi itu pakai kartu. Jadi kemana-mana kalian tinggal nge-tap doang bayarnya dan biasanya nggak minta pin kalau kalian minta langsung tap. Itu kenapa kalian harus hati-hati dan jangan nyimpan duit banyak-banyak di personal account kalian. Oke, kalau kalian sudah punya bank account, yang keempat yang wajib kalian lakukan adalah apply TFN alias tax file number. Jadi kalian harus punya ini supaya kalian bisa bekerja di Australia. Kalau TFN ini kayak misalnya NPWP ya di Indonesia, jadi nomor pajak gitu. Karena kalau kalian mau apply kerjaan, employer kalian pasti bakalan nanya selain bank account kalian juga TFN kalian. So kalian harus buka itu dan itu sangat gampang. Kalian tinggal daftar online di sini. Gue bakalan sertain linknya. Dan kalian tinggal nunggu sekitar 3 hari sampai 5 hari gitu, nanti nomor TFN kalian bakalan dikirim ke alamat rumah kalian. Lalu setelah TFN kalian jadi, sebenarnya kalian sudah bisa apply kerjaan. Tapi untuk meningkatkan chance kalian dapat kerjaan, hal kelima yang wajib kalian lakukan adalah apply buat dapat sertifikat. Salah satu sertifikat wajib yang kalian punya adalah RSA. RSA ini adalah Responsible Service of Alcohol. Jadi itu kayak semacam license untuk kalian bisa serving alkohol. Jadi kalau kalian mau kerja di restoran yang serving alkohol, biasanya employernya bakalan minta kalian punya RSA. Itu kenapa wajib kalian punya juga. Dan setiap state punya RSA-nya masing-masing. Jadi harus apply setiap kali pindah state ya guys. Nah, kalau cara dapat sertifikatnya ini kalian bisa apply online lewat sini, linknya ada di sini juga. Dan nanti kalian bakalan terima sertifikatnya secara online. Jadi kalian tinggal print dan ready to go. Nah, BTW itu 5 hal wajib yang kalian lakukan. Tetapi sebagai warga negara Indonesia yang baik, hal keenam ini adalah bonus yang wajib kalian lakukan juga, yaitu lapor ke KJRI terdekat.
Jadi wajib kalian lakukan ya guys, karena sebagai warga Indonesia biar kita dilindungi oleh negara kita di luar negeri, dan biar mereka tahu kalau kita ada di sini, kalian wajib lapor. Dan itu gampang banget sekarang karena bisa online. Gua nggak tahu sih di gue nggak tahu sih di state yang lain udah bisa online atau enggak, tapi kemarin baru gue coba dan di Brisbane sini udah bisa online, jadi gampang banget. So itu beberapa hal wajib yang harus kalian lakukan kalau kalian udah sampai di Australia guys. Semoga bisa berguna buat kalian yang baru bakal datang ke sini. Dan kalau menurut kalian video ini berguna, please jangan lupa give me thumb up, not thumb down, okay? Dan leave comment. Dan buat kalian yang pendatang baru, jangan lupa untuk subscribe channel gue biar channel gue bisa terus berkembang, supaya gue bisa terus berbagi informasi dengan kalian. Dan leave comment juga biar gue bisa kenal kalian satu persatu, apalagi kalau ada pertanyaan biar gue bisa bantu kalian kalau gue bisa jawab. Sekian sharing dari gue, nantikan video selanjutnya dan I'll see you in the next video. Bye bye.